kullu ummati mu'afa. Setiap umat Islam, setiap umatku, kata Rasulullah, dimaafkan dosa-dosanya. Setiap umatku nanti akan diampuni dosa-dosanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa al-mujahiruna, kecuali orang-orang yang menjahirkan dosa. Lantas kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang yang menjahirkan dosa? Dijawab oleh Rasulullah, wa inna minal ajhari, wa inna minal ijhari, sungguhnya orang-orang yang menjahirkan dosa adalah Allah menutup dosa-dosa hamba itu, tapi yang hamba itulah yang dan membuka dosa-dosanya sendiri. Padahal dia bermalam dalam keadaan dia tertutup dosa-dosanya, tidak ada orang yang mengetahui. Tapi kemudian dia sendiri yang berkata kepada manusia-manusia lainnya, aku telah berbuat dosa seperti ini, seperti itu, melakukan seperti ini, seperti itu pada hari ini, pada hari itu. Maka yang seperti ini dialah yang menyingkap tabir Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Berikutnya adalah al-maksiyatu, maksiat, tahtaku satrallahi ta'ala alal abdi. Maksiat akan menjadikan penutup tabir di dalam jiwa dan hatinya, yaitu kepada Allah atas hamba. Maksiat atau dosa menjadi penghalang atau tabir antara dirinya dengan Allah. Maksudnya adalah annahu yang salihu min qalbi istiqbahuha. Maksudnya adalah dampak buruk pada poin yang ini ketika hati melepaskan, ketika hati sudah tidak menganggap baik kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa itu. Jangan meninggal ana wong gawe dosa, hati ini wis rasa kalau itu dosanya adalah perbuatan jelek. Bahaya ya. Wah, kalau taraf yang seperti ini wis ora pengen tobat jelas. Ini tingkatan yang seakan-akan satu level lebih di atas dari poin sebelumnya. Karena apa? Dia sudah tidak memandang lagi itu keburukan atau dosa-dosa ataupun maksiat itu dosa. Hatinya sudah hilang, menilai keburukan itu adalah dosa. Panjenengan bisa buktikan seperti ini. Kalau kondisi yang seperti ini, fatasyiru lahu nadatun, maka yang seperti ini karena kebiasaannya, kebiasaan dirinya melakukan dosa secara terus menerus. Karena yang seperti ini akhirnya kemudian ini sudah menjadi dosa yang terus menerus. Nyuwun sewu nggih. Kadang-kadang kalau kita melihat orang yang memang setiap harinya melakukan dosa, awal mula tatkala kemudian dia berbuat dosa, isi ngumpet-ngumpet, bersembunyi-sembunyi. Tapi kalau sudah terbiasa tiap hari dilakukan, terang-terangan, bahkan sudah tidak malu. Contohnya pakul nomor nek pertama tutul isinya ngumpet-ngumpet, tapi ini biasa, biasa, senang dalan, nang perapatan, tulis. Kenapa? Sudah tidak malu. Nah yang seperti ini yang cukup berbahaya pula. Lantas fala yastaqbahu min nafsihi ru'yatun nas lahu, maka orang-orang yang seperti itu sudah hilang rasa malunya terhadap pandangan Allah dan pandangan manusia. Rasa malunya wis hilang, rasa malunya wis hilang kepada Allah ataupun pandangan manusia. Contoh dalam aplikasi meninggalkan sholat. Nek sampean ngerti wong meninggalkan sholat, esok dheweke ninggalkan sholat terus awane isin, astagfirullah ngisine mono sholat, astagfirullah, si apik. Tapi nek kemudian terus menerus dilakukan, wah malu ya, hilang malunya.
hilang malunya kepada Allah, hilang malunya kepada manusia. Coba, kalau tingkatan yang seperti ini, ketika kemudian diajak untuk berbuat baik, kayak apa rasanya? Wow, jiwa manusia kondisinya seperti itu. Dan berikutnya, wala kalamuhum fih, bahkan perkataan manusia tentang dirinya sudah tidak peduli lagi. Kalau kau harus tidak takut terhadap perkataan Allah, tidak takut kepada penglihatan manusia, tidak takut kepada perkataan manusia. Dua tadi orang Israel isi, buk sampai ngomong sekaligus menang apa? Orang isi. Orang usah main-main cerita, ngurusi pada sampai ngurusi aku, lihat ya, semua malu lagi, karena sudah terang-terangan, sudah terang-terang hilang rasa malunya di dalam hati. Ada yang seperti ini? Wah, kayak, wah, bahaya. Coba kita lihat dalam aplikasi masalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang seperti itu coba? Isu lagi. Aduh, bahaya. Kalau suatu saat Anda punya anak, ketika dia sudah tidak malu mungkin di hadapan Allah, sehingga berani meninggalkan sholat, tapi isi bukti gembira mana? Isi mending. Di sisi penglihatan manusia, isi takut sekalipun dalam kacamata tauhid, ya tetap tidak apik. Cuma kan isi mending, isi anak hatine berarti menganggap perbuatannya itu adalah jelek. Kalau penglihatan manusia, penglihatan Allah sudah hilang semuanya, dan perbuatan baik buruk itu kemudian sudah tidak dianggap kemudian perbuatan maksiat lagi, dosa itu sudah tidak dianggap kecil lagi, maka ini sangat berbahaya. Dalam kondisi yang seperti ini, maka tubuh menjadi berat untuk melangkah menuju kebaikan. Waduh. Jadi yang seperti ini nanti menjadikan badan tubuh berat untuk melakukan amalia kebaikan. Sampai berarti ditengeri juga. Mulai sholat subuh sampai merasa berat langkah kakinya menuju masjid, wah ketempelan dosa. Sampai ke sholat duhur, aduh rasanya ketempelan dosa berarti. Itu maksudnya. Sampai mau sholat asar kayak buat banget. Sampai gerap makan ngaji nih jam 2 rasanya mati. Ketempelan dosa. Karena orang yang kemudian seperti itu menjadi berat untuk melakukan kebaikan. Dengan kau sholat bengi, kira-kira apa tuh orang dalam? Wah, betul ya. Oleh begitu sholat bengi rasanya aduh. Ini berarti ada dosa-dosa yang menempel pada diri kita. Dan berikutnya, wahada minda arbabul wusuki huwa khayatu tahtaki wa tamamul ladzati. Maka dalam keadaan yang seperti ini, pemuka-pemuka kefasikan atau pemuka-pemuka ahli dosa, atau dalam keadaan yang seperti ini ahli maksiat, pemuka-pemuka kefasikan, maka dia akan pada puncak tertutupnya mata hati dari Allah, sehingga sudah tidak melihat lagi keburukan itu adalah jelek, dosa-dosa itu adalah maksiat, sudah tidak melihat itu lagi, sehingga dia bisa menikmati dan merasakan puncaknya maksiat dan kenikmatan dosa-dosa. Sehingga orang-orang seperti ini merasakan puncak dan nikmatnya perbuatan maksiat. Waduh. Wah, panjenengan akan mendapati orang-orang ahli maksiat ketika kemudian membuahkan perbuatan maksiat lain. Kenapa kemudian dia bertahan lama? Karena kenikmatan maksiat sudah kemudian dirasakan dalam jiwa, sehingga tak kala hendak meninggalkannya teramat berat. Wah, akhirnya ya dheweke nikmatnya, wah nek ora kaya iki ya ora duwe duit akeh. Sing maune sedina ugi 350 kok nek ninggal kaya iki dosa-dosa ya kan sudah merasakan puncak nikmatnya. Angel iki wis. Wah nek sekali dadi blandar kaya nek nang wayangan ben 350 misal nek ora dodol iki sing kepriwe. Sing aneh maning paling-paling untung seberapa?
tapi dampaknya cukup berbahaya. Kadang-kadang kan seperti itu. Kita melihat kadang-kadang kondisi-kondisi yang seperti inilah yang menjadikan manusia akhirnya berbangga-bangga terhadap dosa. Sehingga kata Rasulullah, kata kemudian di dalam hadis ini, hatta yaftakhara ahaduhum bil maksiat, sehingga manusia yang seperti ini berbangga dengan maksiat, senang lagi maksiat, mereka seakan-akan membanggakan perbuatan maksiat. Bawa minuman keliling kampung, gelap muter, bangga sih, bisa isin maning gitu. Dia isin lagi, sudah nggak malu lagi. Karena sih gitu ya, dia pun akhirnya buka permainan gitu nangu, main bisa isin maning mau ngumpet-ngumpet sikit buka nangu main. Karena siapa? Sudah tidak malu lagi. Padahal cemoohan manusia tengah-tengah ini kan udah ngomong, wah ayo, bisa mana isin nih? Ini yang maksudnya. Wa yuhaddisu biha ma lam ya'lam annahu amillah, sehingga kemudian dia menceritakan dosa-dosa itu kepada orang-orang yang tadinya tidak mengetahui perbuatan dosa itu. Akhirnya karena saking senengnya kan dosa itu, nang mereka dicerita-cerita kepada orang-orang yang kemudian belum tahu. Ketemu orang pasar sampai ngerti orang yang gitu dulu. Iya kan ya, mau orang ngerti wong ya. Sampai ngerti orang yang seperti ini. Dan kadang-kadang Anda akan menyaksikan laki-laki, kaum laki-laki betapa bangganya kemudian bercerita kepada kawan satu gerdu, satu pos kamling. Dia bercerita, kemarin saya ke Purwokerto, ya habis pakai itu perempuan, ya nggak mahal lah, 350 misal. Betapa bangganya dia menceritakan itu coba. Padahal orang yang diceritakan tidak tahu sebelumnya. Kan ini menunjukkan saking bangganya dengan dosa, sudah tidak menganggap lagi perbuatan jelek itu adalah maksiat. Nah kayak gitu beliwis, angel tuturan ya. Angel tuturan, wangel unik. Sampai dia anak wis model lagi, aduh, sehingga kayak ngomong, ya Allah, mudah-mudahan anakku bertobat ya Allah. Ya coba bayangkan saja, anaknya sama kalau berangkat sekolah misal, kita sepeda tingguni, motor adalah ganti, berdiri di doli, setiap hari minum minuman keras, mabuk-mabukan, kawan-kawan yang tidak jelas, nek diomongi angel, saking senengnya kemudian dengan hal-hal maksiat, betapa bangganya dia. Wah, nek dewek dua anak lagi yang sudah astagfirullah, ya Allah, musibah besar ya, melebihi musibah tsunami. Apa mendingan anak itu yang kape, aduh, melasih mana. Kadang-kadang aku menyaksikan mencurah seperti itu, coba. Ini kan hari ini kita saksikan seperti itu. Apa mending zaman hari ini kita hidup, zaman kita hidup hari ini untuk mempublikasikan, memamerkan dosa-dosa itu cukup mudah, yaitu dengan pesawat HP, makan bipang tahu sampean, babi panggang. Tapi kalau dalam Islam kan haram. Mesti bong 10 minumannya telu di video share, gawe status, gawe nang IG, gawe status story nang WA, gawe story kemudian di Facebook, di YouTube dan yang lain-lain, sebar mengilir. Akhirnya orang semakin tahu. Hasilnya apa coba? Hasilnya apa? Cuma supaya orang mengetahui kalau dia makan daging babi panggang, padahal itu diharamkan dalam Islam. Tapi orang betapa bahagianya seperti itu. Wow, hari ini kita kan seperti itu ya. Termasuk nyuwun sewu, termasuk bagian dari berbangga-bangga dengan dosa, nyuwun sewu, bagi kaum perempuan yang tidak menutup aurat. Sampai bisa menutup aurat bewis dosa. Apa mending nganggo tank top, katoke hot span, rambutnya abang semir, kemudian untungnya dipakai, tindikannya akeh,
foto nampak belahan dadanya share nang story WA, nang Facebook. Betapa bangganya dia. Hasilnya apa coba? Paling-palingan dikomenin nang Facebook, cantiknya Masya Allah. Waduh, iya kan ya? Apa yang saya kadang-kadang senang tuh. Sebenarnya yang namanya senam bagi kaum perempuan diperbolehkan asal di dalam ruangan tidak ada kaum laki-laki yang lihat. Tapi nek senam di tempat umum hukumnya haram. Senam di tempat umum hukumnya haram. Kenapa haram? Sekalipun tertutup, sekalipun yang namanya senam, orang anak sing jenengane wong senam ki menang. Sampai ngerti wong senam menang iki. Orang anak sing jenenge senam mesti kayak belatung nangka. Iya kan? Ya makanya diperbolehkan dalam Islam asal di ruangan tertutup. Yang saya herankan panitia masjid nge-share insya Allah akan diadakan bakti sosial dan senam kesehatan. Similui kemudian uni-uni ibu-ibu di-share di video nang grup di kemudian disebar bangga dengan dosa-dosa. Karena itu adalah dosa. Waduh, ini cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan, itu kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Setiap umat Islam, setiap umatku kata Rasulullah dimaafkan dosa-dosanya. Setiap umatku nanti akan diampuni dosa-dosanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa al-mujahiruna, kecuali orang-orang yang menjahirkan dosa. Lantas kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang yang menjahirkan dosa? Dijawab oleh Rasulullah, wa inna minal azhari wa inna minal ijhari, sungguhnya orang-orang yang menjadikan dosa adalah Allah menutup dosa-dosa hamba itu, tapi yang hamba itulah yang dan membuka dosa-dosanya sendiri, padahal dia bermalam dalam keadaan dia tertutup dosa-dosanya, tidak ada orang yang mengetahui, tapi kemudian dia sendiri yang berkata kepada manusia-manusia lainnya, aku telah berbuat dosa seperti ini, seperti itu, melakukan seperti ini, seperti itu pada hari ini, pada hari itu. Maka yang seperti ini dialah yang menyingkap tabir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rasanya ini, wah, kayak, wah, saya kan nggak ada. Iya, sampean coba bayangkan, sampean kalau satu-satu punya istri, rambutnya dirembak, apuang, itu awal. Iya, ayo bojone sampean itu tawa foto orang nang cidung di-share nang Facebook. Kalau Anda membiarkan, maka Anda termasuk orang yang menjahilkan dosa. Nek sampean ngomong lah daripada ngomongin udah dipadu. Ya. Ini yang namanya kemudian menjahilkan dosa di zaman kita hidup hari ini terlalu mudah. Jadi gini ini coba. Bayangkan berapa banyak kaum laki-laki yang akhirnya kemudian terjerumus dalam satu dosa hanya karena permasalahan melihat gambar, foto yang bertebaran dalam dunia maya, entah itu di WA, entah itu kemudian di Facebook, entah itu kemudian di media-media yang lain. Sampai si model joget apa bayan apa oke. Ini ya, sing gumulin maning mau ngaji ini begitu. Aku heran kadang-kadang. Iya, saya heran kadang-kadang. Makanya saya pernah punya beberapa nomor murid perempuan. Begitu saya lihat status dia, saya langsung diblokir ya. Iya, langsung diblokir. Iya, jangan orang bebas ya. Oh ya, wis ngono lah, wis ngono. Ya, tapi kan saya pinter, saya lihat dari nomor WA anak istri saya. Oh, jebulannya kayak gini. Iya, saya heran kadang-kadang ngaji, tapi si gelem dan membuat story TikTok dengan ala joget. Yang saya herankan lagi suaminya mendiamkan. Waduh,
Hmm. Pakai ngayon ya, nang pilih dan berikutnya poin yang ketiga. Ini apa sebentar ini.